Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran 3. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah ya. Nah, adik-adik, perhatikan. Beni berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Beni. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Beni sambil tersenyum. "Artikel tentang apa itu, Ben? Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Oh, ini tentang seorang pemuda yang berani. Walau masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Beni bangga. "Wah, hebat. Boleh aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Beni sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Beni. Nah, adik-adik, ayo kita membaca. Silakan adik-adik baca di halaman 24. Di situ ada bacaan peternak muda dari Malang. Nah, adik-adik, dibaca ya. Setelah membaca bacaan peternak muda dari Malang, adik-adik silakan ditulis di buku tematiknya latihan 1, 2, 3, 4. Kemudian temukan jawabannya di bacaan peternak muda dari Malang. Ini tugas 1. Kita lanjutkan. Perhatikan. Peternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis peternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Ayo mengamati, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah ternak hewan yang biasanya peternak kembang biakan. Yang pertama ada ayam, sapi, kerbau, kambing, bebek, dan sebagainya. Nah, adik-adik, hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Nah, keahlian apa saja sih yang harus dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Nah, yang harus dimiliki oleh peternak yaitu mengetahui keadaan penyakit pada hewan ternak, kemudian mengetahui kesehatan pada hewan ternak, kemudian kualitas makanan yang akan diberikan pada hewan ternak, kemudian menyediakan tempat yang layak untuk hewan ternak. Nah, itu dia ya adik-adik, pemahaman yang harus diketahui oleh seorang peternak. Nah, selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik loh adik-adik. Perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut ini. Di
sini ada beberapa. Yang pertama ada buah mangga, buah apel, brokoli, wortel, kembang kol, dan masih banyak lagi. Nah, kalau di daerah adik-adik, hasil pertaniannya apa saja? Kalau di desa Sombalia yang kita lihat ada mangga, ada ubi, ada jagung, ada pisang, dan masih banyak lagi. Setelah mengamati, ayo kita buat peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Nah, ini dia adik-adik yang harus ada ketika kita ingin menanam. Harus ada cahaya, nutrisinya bagus, airnya memadai, tanahnya subur, kelembabannya bagus, kemudian suhunya harus menyesuaikan apa yang ingin kita tanam. Karena wilayah di Indonesia itu suhunya berbeda-beda. Kalau di pegunungan ya suhunya pasti dingin. Kalau di dataran rendah pasti agak panas karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Nah, tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik jadi peternak dan petani, luar biasa kan? Bisa dapat tumbuhan, bisa juga dapat hewan peliharaan. Nah, ayo kita menjawab bersama di halaman 29. Nah, kita akan menganalisa lingkungan daerah tempat tinggal, potensi sumber daya alam, kemudian mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di daerah itu. Nah, daerah pertama adalah pegunungan. Potensi sumber daya alamnya apa saja adik-adik? Kopi, teh, dan karet. Kemudian mata pencahariannya atau pekerjaan yang ada di pegunungan apa saja adik-adik? Bisa menjadi petani, perkebunan, dan peternakan. Kemudian lingkungan daerah tempat tinggal yang kedua yaitu pantai. Potensi sumber daya alamnya yaitu pesisir, ikan, dan garam. Mata pencahariannya yaitu nelayan, petani garam, dan petambak ikan. Nah, paham ya adik-adik? Kita lanjutkan di halaman 31. Nah, di halaman 31 ada sebuah puisi. Judulnya Hidupku Penuh Warna, karya Karitas. Nah, adik-adik silakan dibaca. Berlatih secara mandiri di rumah masing-masing ya. Tapi sebelumnya adik-adik tahu kan menentukan judul? Yang mana judulnya pada puisi ini? Jadi judulnya itu Hidupku Penuh Warna ya. Kemudian adik-adik masih ingat tidak adik-adik? Apa itu bait? Apa itu baris? Ingat, saya ulang kembali sedikit. Jadi kalau bait itu adalah kumpulan beberapa baris. Biasanya bait itu terdiri dari 4 baris. Sedangkan baris sendiri itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Biasanya itu baris mudah ditentukan daripada bait. Nah, kemudian apa itu rima adik-adik? Ingat kan pembelajaran kemarin? Pembelajaran sebelumnya? Rima itu nada vokal A, I, U, E, O. Jadi
ingat kembali bagaimana menentukan nada vokal pada puisi. Nah, kalau adik-adik tahu menentukan nada vokal, berarti adik-adik sudah menentukan yang namanya rima. Ingat, nada vokal ditentukan itu yang akhirannya A, I, U, E, O. Paham ya? Setelah membaca, adik-adik silakan dijawab. Pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tugas kedua. Paham ya adik-adik? Setelah dikerjakan, jangan lupa dikirim ke Bapak hasil pekerjaannya. Baik, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.